dan masih di Kebulan Jawa Timur. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya dibantu oleh rekan saya yang ada di belakang sana. Kita punya ada Mas Faris yang ada di belakang sana. Mungkin nanti jika Bapak dan Ibu kami berempat yang ada di sini. Oke, selanjutnya saya izin kalau yang belum pernah menggunakan akses kosmetik sama sekali, di belakang sana gratis ya, nggak berbayar, teman-teman aja. Nah, setelah itu setelah kamu di cover, terusnya mau apa? Mau make up nanti boleh, make up lagi boleh, make up harian boleh, Korean ya. Program dari Ruli sebagai representatif produk ya di area Jawa Timur sepertinya, dan juga yang saya wakili sebagai dosen dan juga adik-adik mahasiswa ya. Jadi di sini masih ada apa ini? Enggak ya. Jadi kita sudah mulai sedikit beringas ya, atau sudah sedikit ada hal-hal yang mau unik ya, berarti lihat karya yang banyak lampu-lampunya seperti ini ya. Di rumah sudah ada belum kayak ini? Ada lampunya? Ya, PP ini Society. Saya cuma izin mahasiswa ke Mbak Turi ya, supaya istilahnya diberikan informasi yang banyak. Ketika ada kesempatan seperti ini, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi tanyakan apapun yang istilahnya penting dan dirasa dibutuhkan ya. Gak hanya kita nanti kuliah saja, tapi nanti suatu saat ketika kalian pengen bikin makanan sendiri di sini, bisa terima makannya enggak ya? Bisa, jadi bisa makan juga di sini. Jadi itu ya pesan saya. Dan juga mungkin ini diterima juga dari kampus saya. Jadi saja dari saya. Khairul kalam wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Fatia. Selanjutnya Bapak jangan kembali ke sendiri. Kita bagi menjadi 3, yaitu ada produk makeup, biasanya cewek-cewek ya udah familiar, ada blush on, lipstick, bedak, kemudian apa lagi, eyeshadow seperti itu, pensil alis, nah kemudian untuk berikutnya yaitu ada skincare. Kalau skincare ini adalah perawatan wajah, bisa digunakan pria ataupun wanita. Jadi lengkap mulai dari sabun wajah, sudah komplit banget untuk perawatan minyak kosmetik. Next. Nah selanjutnya pada tahun 2017 ada produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Nah dari tim R&D itu biasanya mereka akan menentukan produk apa sih yang mau dibuat, atau misalnya dari teman-teman yang ada di lapangan itu biasanya ada masukan tahun 2020, karena CPKP tahun 2020 ini masih relevan sampai dengan saat ini. Nah kalau sudah ketika produk itu sudah jadi, itu nanti produknya nggak ada beberapa produk yang memang langsung lolos dari tim quality control kami ya, karena nanti masih ada uji produksi. Ini gitu ya, sebagai regimen skincare khusus, apakah kemudian jenis kosmetik itu juga langsung di bidang ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini kayak saya lagi, formula yang digunakan itu memang kita ada beberapa formula yang dari Mr. Berhanfa. Jadi seperti eyeshadow, bedak itu, kemudian foundation itu beberapa formula yang sudah pakem ya itu. Terus kemudian ada formula yang sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang, gitu ya. Nah untuk warnanya atau komposisinya itu masih sama dengan yang dulu. Produk yang digunakan untuk merawat kulit tetap lebih cerah. Kemudian skincare ini juga bisa membantu merawat untuk masalah yang ada di wajah kita, terutama ya kalau skincare-nya penting biasanya kulitnya udah bagus ya. Nah dari situ biasanya akan lebih pede, betul nggak sih? Nggak menutupi jerawat gitu ya. Nah tidak salah untuk pemilihan produk. Yang pertama, kita harus tahu dulu jenis kulitnya, dan sampai nanti yang kulitnya berminyak menggunakan produk yang untuk atau juga ada juga cleansing balm. Nah
setelah itu, setelah penggunaan produk tersebut cukup dibilas menggunakan air bersih. Kemudian yang double cleanser biasanya diawali dengan nail cleanser atau cleansing balm boleh. Nanti selanjutnya step kedua itu boleh ditambahkan dengan teman-teman semuanya. Kalau tadi sudah ada materi tentang perawatan kulit ya. Nah berikut saya akan sedikit berbagi tips tutorial yang simpel dan sederhana aja, yang sebenarnya bisa dipakai untuk setiap hari tapi tak kelihatan terlalu colok gitu ya. Yang bisa memakan semua kotoran pada kulit wajah tanpa harus dibilas, namun masih bisa memberikan kesan lembab pada kulit wajah. Cara pakainya gampang ya, karena dia bentuknya semacam pisau. Untuk harusnya nggak lentur ya. Dan teman-teman produknya dari Estetik yang saya pakai dari saat ini memang 16 ya, naik atau yang coklat. Oke, saya ini Iya juga. Cipta maskara 33 bisa mana proses pengemasan lipstiknya, powdernya, dan pembuatan kulitnya. Jadi dia punya seperti ya. Ini proses pembuatan cream, lotion dan lain-lain. Ini sebetulnya contohnya. Tapi kan kita tahu kalau biasa itu 50 gram terus pakai dan produksi lebih ke manajemen orangnya ya, karena kan bakal ngadepin banyak orang. Jadi misalnya saya punya tim 90 waktu. Semoga semua dari OMPP ini bisa bergabung dengan PT Persalinan Ramah Samarinda ya. Jadi saya harus setiap hari. Terima kasih yang masih harus terus dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, terima kasih Kak Palmira. Tadi Bapak Ibu rekan-rekan sudah dapat ya. Baru kemudian keempat, kami akan mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk jalan-jalan melihat seperti apa proses produksi yang ada di pabrik Yakult Induction di pabrik Yakult Mojokerto. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Anda sedang berada di PR Group, di mana ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran dan sarana evakuasi. Menghubungi staf yang bertugas untuk diangkat ke unit dan ruang lepas. Apabila Anda mendengar bunyi alarm atau assembly point, apabila terjadi gempa bumi, segera ikuti arahan staf yang bertugas untuk menuju titik kumpul atau assembly point. Jagalah kebersihan dalam menikmati kunjungan Anda. Ya baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, tadi ya sedikit informasi tentang seperti acaranya. Setiap hari kita makan untuk memperbaiki gizi supaya dapat hidup dengan sehat. Di sini saya ingin mengajak gizi atau sari-sari makanan. Lalu kemudian masuk ke dalam usus besar sebagai tempat penyerapan air dan juga sebagai tempat pembentukan feses. Kita ini juga terdapat banyak sekali bakteri dan bakteri jahat yang ada di dalam sistem pencernaan. Nah, rekan-rekan di sini ada yang tahu Yakult itu minuman apa? Minuman apa? Yang terbaik di dunia. Karena Yakult ini mengandung bakteri baik yang bermanfaat. Untuk Yakult wajib disimpan di mana rekan-rekan? Ya, di dalam kulkas ya, atau di dalam ruangan pendingin dengan suhu 0 sampai 10 derajat Celcius serta dihindarkan dari sinar matahari secara langsung. Yang pertama adalah melalui Ibu Yakult Lady. Pernah bertemu dengan Ibu Yakult Lady? Nah ya, sering, terima kasih. Nah, Ibu Yakult Lady ini merupakan agen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Khotroman dari perwakilan Prodi Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Pekalongan, Pekalongan. Di sini ada ya. Hampir sama ya, 11-12 ya. Dari Mas Bagus tadi 12 meter, Mas Ilham 11 meter gitu ya. Saya ikut kupanya. Dan di sini saya sudah siapkan ada replika sistem pencernaan di sebelah sini. Nanti saya minta tolong ya. Untuk kitanya panjangnya adalah 1 meter. Coba kita hitung sama-sama berapa panjangnya. Ya, jawabannya berapa? 6 meter ya, 6 meter atau 4 kali tinggi badan. Jadi misalkan tinggi badan kita adalah 1,5 meter dikalikan 4 bisa mencapai 6 meter. Ya, menyerap gizi atau sari-sari makanan dan juga tempat tinggal bakteri baik. Saya ada tambahannya pun untuk Mas Ilham dan juga Mas Bagus. Terima kasih. Saya kembali lagi ke tempat duduk. Terima kasih banyak. Asal dari kami sudah siapkan ada video yang yang akan dipandu oleh Kak Palmira ya, untuk jalan-jalan ke ruang produksi. Silakan. Nah, saya sendiri ada beberapa studi usia farmasi di PT Yakult ini. Untuk usaha sarjana farmasi sendiri itu masuk ke kerjanya di industrinya itu di bagian mana? Iya. Ataupun juga menggunakan Yakult Lady, apakah hal tersebut memang lebih efektif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Sarjana Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekalongan. Izin bertanya, untuk produksi kemasan yang mau sendiri kan itu diproduksi. Itu untuk pemusnahannya yang baik bagaimana dan apakah botol kemasan itu didaur ulang atau tidak? Terima kasih. Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Pekalongan. Saya izin bertanya Kak, kan tadi dijelaskan oleh teknologi itu sendiri bahwasanya proses penyimpanan Yakult di lemari berdiri itu disimpan selama 1 sampai 2 hari dan itu sambil menunggu hasil dari quality control. Nah, yang saya tanyakan yaitu hasil seperti apa Pak yang memenuhi syarat untuk Yakult itu dapat diedarkan, dan juga
bagaimana timnya apabila hasil tersebut itu tidak sesuai sama persyaratan yang ada. Terima kasih. Susu skin bubuk. Nah itu kan susu skin bubuk itu rendah lemak. Nah itu susunya itu dari mana? Dari susu sapi kah, susu kambing kah, atau susu apa? Seharinya itu bagusnya itu berapa kali atau ada batasannya? Itu saja sih. Dari Prodi Sarjana Farmasi, Universitas Modern Bagaimana Pekalongan. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan produksi. Jadi dalam skala besar ini kan yang menggunakan sistem. Jadi dalam itu kan produksi itu selalu berjalan dari tiap per hari itu. Berapa tingkat presentasi kesalahan dari sistem itu sendiri? Baik, terima kasih. Yang mengenai pekerjaan ya, ini jadi jurusan farmasi. Jadi jika bekerja di PT Yakult itu masuk bekerja bisa di bagian apa seperti itu ya? Atau mungkin dari katakan yang dari teknik komputer gitu ya? Apa sih yang bisa dimasuk atau bisa sesuai bekerja di PT Yakult? Kalau dikatakan perhatikan memang kalau di praktik Yakult Mojokerto tadi dilihat bisa dikatakan sedikit ya untuk jumlah karyawan atau pegawainya. Jadi katakanlah kalau itu tidak untuk kemungkinan dari teknik kimia aja biasanya teknik kimia, kemudian sel tahan di Indonesia. Jadi yang disampaikan bisa sampai 11.000 orang itu waktunya memang sangat apa ya, benar-benar menjadi ujung tombak penjualan Yakult ya. Karena mereka tidak hanya menjual Yakult, mereka adalah PIB atau pusat informasi berjalan. Ya, di sini kan ingin menyampaikan kepada rekan-rekan untuk Yakult ini bukanlah obat ya. Yakult bukan obat. Yakult adalah minuman kesehatan. Sebagai contoh tadi kami berikan 3 botol. Jadi kita mau minum Yakult 1 botol, 3 botol bahkan 5 botol itu manfaatnya sama saja. Karena bakteri Yakult tidak selamanya menetap di dalam usus. Nah, sebelum kita masuk ke aspek yang terakhir yaitu sisi penyampaian kesan dan pesan, kami ada sebuah tayangan iklan global Yakult. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Proses kesehatan bersama dengan Pekalongan. Ini salah satu atau salah 4 dari kesan-pesan ya setelah melakukan hubungan industri atau melakukan tour factory tour di Yakult. Ini tulis salah satu dosen kami. Jadi yang pertama adalah merupakan suatu kehormatan ya, bisa melihat proses produksi Yakult yang merupakan salah satu brand minuman fermentasi terbesar di Indonesia. Ya, di situ juga Yakult adalah industri dengan mesinisasi minim tenaga kerja atau istilahnya dalam artian meningkatkan efisiensi dalam produksinya. Jadi kehormatan sekali Pak. Ya, mungkin bisa tepuk tangan ya. Nah, terus juga tanpa disiplin yang sangat ketat itu nanti akan menjadi sebuah bencana ya, makanya ya. Tapi saya pikir itu merupakan salah satu disiplin yang sangat baik. Terus yang ketiga, industri besar itu selalu memperhatikan isu-isu ekologi. Ya tadi saya lihat juga masalah plastik yang kita tahu mungkin sekarang sudah menjadi sebuah isu yang hal yang internasional di mana plastik itu menjadi wabah yang sudah muncul dari laut, akhirnya muncul juga di Indonesia, di manusia melalui mikroplastik. Jadi terima kasih sekali ya Pak sudah trust atau istilahnya sudah perhatian terhadap isu tersebut. Terus juga di sini balik lagi yang memiliki SOP yang sangat ketat dalam prosesnya. Jadi pesannya ya terhadap Yakult adalah mungkin isu lingkungan bisa ditingkatkan lebih lagi ya. Mungkin tidak hanya masalah plastik, lebih ke arah bagaimana merecycle-nya. Jadi tidak hanya menerima tapi bagaimana juga Yakult berusaha untuk merecycle produk-produk tersebut. Mungkin bisa ditambahin. Mungkin itu saja dari Prodi Informasi. Terima kasih.
Tiga Batu. Yang kami hormati pimpinan dari Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekanbaru Pekalongan. Yang kami hormati Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Batu. Yang kami hormati staf UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Batu serta para hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya lah kita memasuki acara yang pertama adalah doa pembukaan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pimpinan dari UPT Herbal Materia Medika yang saya hormati juga segenap pegawai dari UPT Materia Medika dan juga dosen dan juga mahasiswa dan mahasiswi dari Prodi Farmasi yang saya datang untuk bertemu hari. Pertama mungkin saya akan dulu ya di walaupun saya bukan pimpinan ya, jadi di sini saya cuma mendampingi mahasiswa ya. Kebetulan prodinya Pak Bagus bisa hadir untuk hari ini. Jadi istilahnya di sini kami mau dulu perkenalan terlebih dahulu dan juga istilahnya menimba ilmu di sini sedikit ya. Jadi ini salah satu cara dari kami untuk menimba ilmu atau menambahkan ilmu. Kemarin kami sudah kunjungan kemarin juga, jadi kemarin dapat di INES, kemarin sudah berdialog. Sekarang kemudian masalah sediaan ya kemarin ya, sediaan beras muncul kalau tidak salah. Ya, sediaan beras muncul. Nah ini nanti juga Anda menjadi pembawa acara sekarang jadi peserta untuk pembuatan sediaan. Kita formulasi sama teman-teman sekalian, jadi mungkin kami juga mengenal sedikit UPT kami ya. Jadi kami merupakan salah satu UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jadi kami khusus menangani tanaman obat. Ya, jadi untuk produk diversifikasinya sendiri, kami sebetulnya mulai dari produk makanan minuman sampai kosmetik juga. Dari produk minuman milenial ya, seperti itu apalagi masuk ya. Ya, jadi ini Instagram kami YouTube, jadi beberapa video pembuatan olahan herbal yang tadi kami sudah ya. Tapi kalau pas kami jalan-jalan sendiri boleh. Karena beberapa mahasiswa juga ada dari Riau, kemudian Sulawesi juga ada, ya, Sumatera, Kalimantan, ya. Nah, kalau di tempat kami sendiri, ya, koleksinya ada kurang lebih 500 jenis koleksi. Kemudian yang golongan kedua adalah jenis tanaman pangan. Ya. Berikutnya ini mungkin tanaman obat itu sendiri. Nah, ini beberapa prinsip dasar yang teman-teman
apa? Ya, tanaman obat yang tidak mahal. Ya, itu pembuatannya juga harus memenuhi CPOTP ya. Ya, jadi seperti suhunya, misalnya kalau dari bahan apa? Pancinya lebih baik dibandingkan kalau kita dalam keringkan ya lebih larut air, gitu ya. Nah, iya. Kalau kita sebut sirup, berarti dia memang identik dengan apa? Kadar gula yang cukup tinggi ya. Nah, jadi karena sudah agak mengental baru kita angkat dari sirup, ya. Kalau teman-teman melihat standar untuk sirup, nanti bisa dilihat di ekstensi nomor ini ya. Jadi mulai dari inginkan pakai gula batu juga bisa, atau pemanis alam yang lain misalnya seperti gula merah, gula aren, atau madu juga boleh. Ya, jadi bentuk sangat cair menjadi konsistensi sirup itu dulunya dari gula batu. Ya, selain itu juga bisa sebagai pengawas alami. Lalu teman-teman ya, mungkin ada rasa mual, ya pusing, itu bisa diredakan juga dengan mengonsumsi sendiri. Ya, dan ketiga untuk menurunkan kadar kemudian ini panci kecil, kemudian panci tanah liat atau panci gendong juga bisa, atau orang Jawa juga sering menyebutnya panci giring. Ya, jadi alat-alatnya ya teman-teman sudah lihat juga di depan ya. Ini alatnya sederhana, alat dapur biasa. Nah, kalau yang kita sudah olah tadi di dapur, tadi kita kurang lebih sirupnya kurang lebih 1 liter ya, hasilnya 1 liter sirup. Nah, untuk bikin 1 liter sirup sudah signifikan ya, jadi sudah sering. Tapi kalau misalnya kita mau basah kayaknya agak sulit ya. Silakan mau pilih botol yang mana? Ini terbatas ya. Kalau aturan yang pasti ya, saya pilih. Supaya bobot yang kalau mau bikin sirup bikin asam dari Kemenkes tidak bisa mengklarifikasi ya Pak, kalau sudah menjadi produk aman, produk minuman, kalau dalam sediaan yang efektif, kemudian untuk silisial itu bisa kita mengklarifikasinya. Kalau untuk produk nutraceutical herbal sendiri, sebenarnya kita kalau untuk nutraceutical atau pangan herbal kita juga bekerjasama dengan beliau, gitu, untuk menentukan sebenarnya kami bekerjasama dengan beliau untuk penelitiannya, ya, misalnya juga terutama kandungan gedegnya maupun gizinya. Nah, untuk produk yang national herbal itu juga banyak variannya, seperti kalau misalnya kita tujuan
kan daun dikumpulkan, bisa direbus, diminum. Jadi ini obat untuk diabetes. Iya, kalau untuk ngambil segar ada tergilir gitu ya. Kalau dia ada sirih merah. Nah, kayu rapet ini ya. Taruh kayu rapet ini nyari setelah. Ya. Ini ada sedikit. Namanya sedikit ya. Oke, ini jawab pertanyaan. Terus gini. Ini di foto. Sertasi ya. Sertasi. Tahu kan sertasi? Disertasi itu pemilihan dan pemilahan, tapi bukan dipilih. Kok masuk? ya Wah, anak nggak tajak masuk, Mas. Tajak di depan aja. Pak Naryo sana. Oh iya. Kalau tutup dibilangin kan? Mas Dimo, ternyata beda. Pundi, Bu? Dimo itu Pemalang. Oh, Air panas. Haji mandir. nggih, Bapak. Nggih. Ana sing ngene malah gugu. Ora prihatin. Ada tinggal sih.